Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekarang kita akan lanjut di mana video saat ini kita akan membahas tentang pengucapan dan intonasi. Karena dalam bahasa Arab terdapat pengucapan yang berbeda-beda dan intonasinya pun berbeda-beda pula. Oke. Kemudian keunikan dalam penyampaian bahasa Arab itu terdiri dari beberapa hal. Salah satu contohnya aturan pengucapan. Oke. Mempelajari aturan pengucapan yang tepat membantu pelajar menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi serta meningkatkan kepercayaan diri saat berbicara. Karena salah satu poin penting dalam yang namanya dialog atau diskusi, bahkan ketika kita semua nanti berhadapan dengan seorang yang menggunakan bahasa Arab, atau mungkin kita bertemu dengan orang Arab, atau mungkin kita langsung bertemu di Madinah ketika kita menjalankan ibadah umroh ataupun belajar di sana nantinya, kita akan mengetahui ternyata pengucapan itu sangat penting. Ketika kita menghadapkan diri ke depan, bagaimana caranya audiensi atau teman-teman kita atau mungkin seorang yang sedang berbicara dan kita paham terhadap apa yang kita ucapkan. Karena bukan hanya di dalam bahasa Arab saja, mungkin banyak orang di luar sana yang kursus belajar, ketika mereka belajar tapi mereka sulit banget mengekspresikannya. Mereka sulit banget berbicara ke dalam orang-orang tersebut. Misalnya, kemudian kita semua berbicara dengan orang, bagaimana caranya orang itu paham terhadap apa yang kita bicarakan. Itu salah satu poin pentingnya. Kemudian yang kedua adalah intonasi dalam bahasa Arab. Intonasi merupakan elemen penting dalam bahasa Arab yang dapat mengubah arti dan nuansa kalimat. Karena salah satu contohnya adalah ketika kita menggunakan intonasinya, entah itu dengan cara yang lembut, entah itu dengan cara yang sedang, atau dengan suara tinggi, itu bisa mempengaruhi intonasi. Karena apa yang kita sampaikan dari intonasi tersebut mengakibatkan dari efek sang pembicara tersebut. Kita berbicara dengan seorang syekh, maka kita harus menggunakan rasa hormat. Kita berbicara dengan seorang yang dewasa, maka kita harus bagaimana caranya menggunakan adab. Ketika kita berbicara dengan seorang anak, bagaimana caranya kita berbaur dengan mereka. Itu salah satu hal paling pentingnya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, jangan kita anggap semuanya rata, tapi kita harus melihat poin-poin pentingnya. Kemudian yang ketiga adalah contoh pengucapan, yang mana memberikan contoh konkret melalui audio dan visualisasi, membantu memperkuat pemahaman pelajar terhadap cara pengucapan yang benar. Dan ini salah satu hal yang penting, mengapa ketika kita memberikan contoh, kitabun buku, kurrosatun buku tulis. Nah, itu termasuk salah satu hal bagaimana kita mencontohkannya. Oke, itu untuk pengucapan dan intonasi.